Oke, semuanya dimohon perhatiannya untuk dapat membuka kameranya karena sebentar lagi sesi posonan manuskrip yang kelima akan kita mulai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar jelas? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Yang terhormat, Mas Muhammad Abror MA, selaku Ketua Lingkar Filologi Ciputat. Dan yang kami hormati, narasumber posonan manuskrip sesi kelima yang Alhamdulillah telah hadir, yaitu Kak Putri Naomi SAG, dan juga seluruh audiens yang hadir pada ruangan Zoom meeting kali ini. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk kembali dipertemukan dalam forum keilmuan yang hangat dan produktif ini. Dan juga salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan para pewaris keilmuannya hingga hari ini. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang kepada narasumber, para peneliti, sahabat filologi, dan juga seluruh peserta yang telah hadir dalam acara posonan manuskrip yang diselenggarakan oleh Lingkar Filologi Ciputat. Pada kesempatan sore hari ini, kita akan bersama-sama mendiskusikan sebuah tema yang sangat menarik sekaligus penting, yaitu perempuan dalam teks. Kajian kritis Ahadisun Nabawiyah lil Banat, karya Syekh Abdul Latif Syakur. Perkenalkan, saya Ziyad Hubillah yang akan bertugas sebagai moderator pada diskusi sore hari ini. Sebelum dimulainya sesi posonan manuskrip sore hari ini, izinkan saya menyampaikan beberapa tata tertib agar acara kali ini dapat berjalan dengan lancar. Yang pertama, peserta diharapkan mematikan mic saat narasumber memaparkan materi. Yang kedua, pada sesi diskusi dan tanya jawab nanti, jika ingin bertanya, silahkan raise hand atau tuliskan pertanyaan di kolom chat. Yang terakhir, link absensi akan dibagikan menjelang acara berakhir. Jadi silahkan nanti mengikuti acara posonan manuskrip sesi kelima ini sampai selesai. Sahabat pecinta manuskrip sekalian, dalam tradisi intelektual Islam, manuskrip tidak hanya berfungsi sebagai peninggalan historis, tetapi juga sebagai ruang dialog antar teks, konteks, dan juga pembacanya. Banyak manuskrip yang memuat pandangan keagamaan, etika pendidikan, hingga relasi sosial yang hidup di masyarakat pada zamannya. Salah satu yang menarik untuk dikaji adalah teks Ahadisun Nabawiyah lil Banat karya Syekh Abdul Latif Syakur. Sebuah karya yang secara khusus memuat hadis-hadis Nabi yang ditujukan untuk pedoman moral dan pendidikan bagi perempuan. Melalui karya ini, kita dapat melihat bagaimana teks keagamaan dipresentasikan, dipilih, dan juga disusun dalam rangka membentuk imajinasi sosial tentang perempuan dalam masyarakat Muslim. Melalui kajian filologis dan pembacaan kritis, diskusi kita sore ini diharapkan tidak hanya membaca teks sebagai dokumen masa lalu, tetapi juga sebagai jendela untuk memahami dinamika wacana perempuan dalam tradisi keilmuan Islam di awal abad ke-20. Sebelum kita masuk ke sesi pemaparan materi, izinkan saya juga menyampaikan bahwasanya acara posonan manuskrip ini didukung oleh Dompet Duafa. Di tengah suasana Ramadan yang insya Allah penuh keberkahan ini, kami mengajak para peserta sekalian untuk turut berpartisipasi dalam gerakan kebaikan melalui donasi yang akan disalurkan oleh Dompet Duafa.
Nanti nantinya panitia akan membagikan kris donasi di kolom chat. Bagi sahabat yang berkenan berbagi, sekecil apapun donasinya tentu akan sangat berarti. Semoga apa yang akan kita berikan menjadi bagian dari amal lipat gandakan di bulan Ramadan yang insya Allah penuh berkah ini. Baik, tanpa berlama-lama, izinkan saya akan memperkenalkan sedikit eh, narasumber kita pada sore hari ini. Narasumber kita sore hari ini adalah Kak Putri Naomi yang lahir di Pekanbaru pada tanggal 28 Desember tahun 2000. Beliau ini eh, saat ini sedang melaksanakan studinya di Magister Pengkajian Islam Sekolah Pasca Sarjana UIN Jakarta. Beliau ini telah mendapatkan berbagai prestasi dan juga penghargaan, yaitu penerima Student Achievement Awards UIN Jakarta 2021 dan juga 2022. Beliau juga merupakan penulis buku antologi tafsir hadis peradaban FKMTHI. Beliau juga mahasiswa berprestasi Fakultas Usuluddin 2023, pemakalah Simposium Internasional Pernaskahan Nusantara ke-20 di tahun 2025, dan juga yang terakhir merupakan First Winner Presenter Student Conference on Islam and Muslim Societies Streams di UI3 2025. Selain itu, pengalaman organisasi dan juga pengalaman magang dan volunteernya itu juga sudah sangat banyak sekali. Beliau juga merupakan koordinator Akhwat Divisi Syiar LDKS Fakultas Usuluddin 2021, anggota Fresh UIN Jakarta, Wakil Ketua Bidang Kesehatan Dema UIN Jakarta, anggota Forum Komunikasi Mahasiswa Pasca Sarjana UIN Jakarta, anggota Islamic World Development Network, dan juga pengurus Lingkar Filologi Ciputat tentunya. Pengalaman magang dan volunteer, beliau pernah melakukan internship pada Lembaga Pusat Pengkajian dan Pengembangan Produk Halal P3JPH UIN Jakarta, dan juga sebagai volunteer guru dalam program Janjiku, Jago Ngaji Quran di bawah naungan Khairat Foundation Indonesia. Baik, eh, selanjutnya akan kami serahkan langsung kepada narasumber, yaitu Kak Putri Naomi, yang insya Allah akan kami berikan waktu sekitar 30 sampai 40 menit. Setelah itu kita akan melanjutkannya ke sesi tanya jawab. Kepada narasumber, Kak Putri Naomi SAG, waktu kami persilahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada moderator pada hari ini, Saudara Ziyad Fubillah, yang telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan sebuah kajian saya, penelitian saya yang mungkin masih banyak kekurangannya. Yang saya angkat tema perempuan dalam teks kajian kritis Ahadits Sunnabawiyah lil Banat karya Syekh Abdul Latif Syakur. Nah, eh, karena ini adalah sebuah kajian teks, jadi kita perlu mengetahui dulu bagaimana sih teks ini, kenapa sih udah disebut sebagai manuskrip. Kan ada kriteria yang manuskrip itu harus usia berapa begitu. Nah, manuskrip ini sebagaimana di judul cover halaman itu berjudul lengkap Hadis An-Nabawiyah lil Banat. Setelahnya itu ada seperti keterangan bulan ya Zulqa'dah, tapi untuk kapan ditulis kitab ini itu kurang diketahui secara lebih pasti karena mungkin ada bagian yang hilang juga. Terus juga tidak ada mukadimah sang penulis yang mengatakan pada tahun berapa ditulis, pada masa apa begitu. Jadi kita hanya bisa mengasumsikannya dengan cara meneliti karya-karya yang lain. Jadi manuskrip ini juga belum ada digitalisasinya, jadi masih berbentuk manuskrip secara secara fisik dan disimpan oleh cicitnya Syekh Abdul Latif Syakur oleh Buya Zul Asfi.
Nah, karena tadi tidak ada keterangan di mana ditulis, kapan ditulis, jadi kita hanya bisa eh, mengasumsikan dengan mungkin manuskrip ini tuh ditulis sekitar atau antara rentang tahun 1940 sampai 1963. Tapi mungkin nggak sampai tahun 1963 ya, karena itu pada masa-masa Syekh Latif Syukur itu wafat. Karena pada masa akhir-akhir beliau wafat itu beliau sudah sedang menulis karya-karya tafsirnya. Nah, kenapa diasumsikan pada sekitar tahun 1940 sampai seterusnya? Karena pada awal-awal tahun 1915 sampai 1940 beliau itu juga sudah melakukan penulisan karya-karyanya. Jadi ada mungkin sekitar 20-an karya atau lebih yang sudah beliau tulis dan sudah beliau lakukan penerbitan di pada saat itu ya. Jadi kenapa beliau sudah melakukan penerbitan dan banyak menulis karya, apa sih karyanya itu? Ternyata karya-karyanya itu untuk sebagai modul sekolah karena beliau pada tahun 1912 itu sudah mendirikan sebuah sekolah yang dinamakan Tarbiyatul Hasanah. Nah, jadi beliau melakukan mendirikan sekolah itu dengan gaya-gaya modern Belanda yang menggunakan meja, nggak seperti gaya tradisionalis yang berbentuk holakoh liko seperti itu. Nah, jadi juga beliau menulis buku-bukunya untuk modul di sekolahnya tersebut. Dan eh, eh, dan setelah saya tanyakan juga ke Bu Yezul Asfi itu, manuskrip ini tuh bukan merupakan modul pembelajaran di sekolah. Jadi kemungkinan besar juga ditulis setelah buku-buku modul itu lengkap ditulis begitu. Dan juga ada penguat lain. Jadi ada di halaman sekitar halaman ketiga atau keempat di tema pembahasan itu ada seperti menulis tanggal ya. Tanggal 5 bulan 2 tahun 1941. Masih yang pertama. Masih slide yang sebelumnya. Nah, di manuskrip-manuskripnya yang lain ada disebutkan kalau beliau itu menulis tahun itu hanya tahun akhirnya aja, kayak tadi 41 atau 56 dan sebagainya. Jadi kemungkinan besar ditulis mungkin sekitar tahun 1941 ke atas gitu. Nah, kemudian di slide selanjutnya dijelaskan karena manuskrip ini kan ditulis sudah pada zaman-zaman yang modern pada masa itu ya. Eh, jadi sudah ditulis tidak lagi menggunakan kertas berbahan lontar atau berbahan-bahan yang lain yang bahan rotan yang masih sangat-sangat tradisional, tapi sudah menggunakan berbahan kertas Eropa. Tapi karena usianya sudah sangat-sangat tua, jadi ada bagian-bagian yang rusak gitu. Seperti ada bagian yang bolong-bolong karena kemungkinan dimakan rayap atau juga eh, yang tulisan tintanya itu yang meluber begitu. Nah, kalau dilihat secara lebih eh, detail ya, di kertasnya itu ada seperti cap. Saya tampilkan juga ada cap logonya itu ABC, gitu. Jadi berbahan Eropa dan ada capnya ABC. Setelah itu, manuskrip ini ditulis dengan menggunakan tinta, pulpen, juga tidak ada panduan penulisan. Jadi di halamannya itu ada yang sangat rapat gitu tulisannya, ada yang normal. Tapi meski begitu, beliau tetap konsisten. Jadi setiap halaman, nggak setiap sih, tapi kebanyakannya itu eh, ada jumlahnya sekitar 19 sampai 20 baris di setiap halamannya. Dan tulisan ini juga, manuskrip ini juga menggunakan aksara dan bahasa Arab gitu. Di slide selanjutnya itu eh, manuskrip ini sebenarnya nggak kan di awal tuh ditulis kalau judulnya itu Ahadits An-Nabawiyah lil Banat. Tapi kemungkinan karena sudah temanya sudah habis ditulis, sudah lengkap semua. Jadi ada di bagian setelahnya itu menjelaskan tentang tafsir ayat Quran yang tidak ada kaitannya dengan tema hadis An-Nabawiyah ini. Dan juga di paling akhir itu juga beliau tuliskan tentang istri-istri Nabi, siapa aja istri Nabi, kenapa disebut Ummul Mukminin, karena Rasulullah itu adalah Abul Mukminin gitu. Jadi kita harus hormat karena secara ruhani mereka adalah ibunda umat-umat mukmin gitu. Selanjutnya, nah
Kalau jumlah hadisnya sekitar, saya hitung sekitar ada 90 hadis. Jadi tidak semua tema itu jumlah hadisnya sama. Ada yang satu tema itu hanya satu hadis saja. Ada yang satu tema itu bisa seperti misalnya tema sholat perempuan di rumah itu ada yang paling banyak jumlah hadisnya ada 13 hadis gitu. Nah, kalau adapun tema-temanya ini kan ada 26 ada 26 tema. Dan kenapa juga kita pilih itu unik? Karena uh, Syabla Syakur itu ada yang mengatakan di sebuah disertasi kalau beliau itu termasuk ulama yang feminis gitu. Kenapa? Karena beliau itu termasuk ulama yang saat itu tuh mendukung perempuan agar perempuan itu uh, uh, memiliki kesetaraan dengan laki-laki gitu. Nah, tapi di manuskrip ini beliau itu seperti tidak tidak menunjukkan hal yang seperti itu. Jadi tema-temanya itu seperti tema-tema ulama-ulama tradisionalis pada umumnya, misalnya tidak eh, mungkin sedikit kalau dibaca secara tekstual, tidak melakukan pengkajian lebih dalam begitu. Hanya jadi seperti berupa pengekangan. Jadi seperti misalnya tema-temanya itu yang di tema hadis pertama, perempuan itu dilarang menyerupai pakaian laki-laki. Perempuan itu dilarang memakai wangian karena disamakan dengan pezina. Perempuan itu mayoritas mayoritas penduduk neraka. Perempuan itu eh, kenapa perempuan itu mayoritas di neraka karena kekurangan akal dan tidak patuh dengan suami gitu. Atau juga tentang etika perempuan, banyaknya bagaimana perempuan harus berpakaian, terus juga tentang sholat perempuan di rumah begitu. Nah, itu seperti kalau eh, kaum feminis yang feminis yang sedikit keras, mereka mengatakan kalau hadis-hadis ini tuh hadis-hadis misoginis, hadis-hadis yang merendahkan perempuan. Itu yang bagi Fatimah Marnisi bahkan menolak hadis-hadis ini. Hadis-hadis ini bukan hadis dari Nabi begitu. Meskipun sanatnya sahih. Tuh. Tapi meskipun demikian, ada juga tema-tema yang tampak mendukung perempuan, misalnya seperti bagaimana istri mengelola harta suaminya, ada kebolehan-kebolehan begitu, ada hak hak bagi istri untuk mengelola harta suami, harta hasil kerja suaminya. Ada juga tentang istri itu ternyata punya power, istri itu bisa bersedekah kepada suami yang kurang mampu. Nah, begitu. Di slide kemudian kita akan sedikit membahas bagaimana siapa sih sosok Syab Latif Syakur itu. eh, dari mana sih beliau berasal? Nah, Syabul Latif Syakur berasal dari eh, Sumatera Barat ya. Em, saat itu dari Agam Bukit Tinggi. Lahir pada tahun 15 Agustus 1882 dan usianya sekitar 81 tahun dan wafat pada 1963. Nah, beliau juga eh, merupakan ulama yang lama berguru di Mekah. Jadi beliau lama belajar dengan Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Kalau kata cicitnya beliau juga, beliau merupakan anak ideologisnya Syekh Ahmad Khatib karena belajar di rumah beliau. Jadi kalau ulama-ulama lain mungkin nggak sampai belajar lama atau hanya tidak tinggal di rumah Syekh Ahmad Khatib, tapi sedangkan beliau itu benar-benar tinggal dan menetap di rumahnya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Jadi pada setelah 12 tahun lama belajar bersama Syekh Ahmad Khatib, beliau kembali pulang ke Minangkabau. Jadi eh, pernah juga diceritakan itu sama Bu Yezul Aswi, kalau pernah ternyata Syekh Ahmad Khatib itu pernah pulang kampung ke Minangkabau. Masih slide biografi. Jadi pernah Syekh Ahmad Khatib itu pulang kampung ke Minangkabau pada sekitar tahun 19-an tahun 1911-an di bawah eh, pokoknya tidak sampai 1920 sebelum beberapa tahun sebelum Syamad Khotib wafat gitu. Beliau pulang ke Minangkabau karena rindu dengan Syekh Abdul Latif Syakur, murid kesayangannya. Nah, pada kemudian uniknya juga Syekh Abdul Latif Syakur ini kan kalau di menurut Deliar Nur ya, kalau tipologi ulama pada saat itu kan di Minangkabau itu terbagi dua, ulama kaum tua dan ulama kaum muda, ulama reformis dan ulama tradisionalis. Ulama kaum muda misalnya
Syekh Jamil Jambe, Haji Rasul. Kalau ulama tradisionalis misalnya seperti Sulaiman Ar-Rasuli gitu. Ternyata nggak hanya itu, ternyata ada yang di tengah-tengahnya yang beliau belajar dengan ulama tradisionalis seperti dengan ulama Syamad Khotib, tapi juga dekat dengan Sulaiman Ar-Rasuli dan beliau juga bertasawuf Syekh Abdul Latif Syakur begitu. Tapi pemikiran-pemikirannya yang banyak pemikiran modernis yang tentang kemajuan perempuan begitu. Nah, pada tahun 1912 beliau kemudian mendirikan sebuah sekolah yang eh, bisa disebut sebagai sekolah Islam modern pertama pada masa itu. Jadi sekolah ini itu juga karena pada masa itu beliau lihat perempuan itu nggak punya sekolah, nggak punya akses sekolah. Kalau sekolah di sekolah Belanda, orang tuanya pada tidak membolehkan karena ada percampur bauran begitu. Nah, beliau kemudian mendirikan sekolah dengan namanya Tarbaitul Hasanah. Dan eh, putrinya sendiri juga bersekolah di situ, yang bernama Sadia Syakuro. Jadi banyak para perempuan pada masa itu sekolah di Tarbiyatul Hasanah. Kemudian pada tahun-tahun berikutnya, beliau kemudian mendirikan sebuah majalah. Yang majalah ini juga unik ya, karena majalah ini disebutkan dalam sebuah artikel sebagai majalah Islam perempuan pertama. Jadi pada 1923 itu beliau mendirikan majalah yang diberi nama Jauharah untuk bangsa perempuan. Jadi kayak manuskrip ini jadi lil banat untuk perempuan. Jadi khusus benar-benar beliau khususkan untuk perempuan. Jadi saking-saking besarnya rasa kecintaan beliau itu untuk agar perempuan itu bisa berpendidikan begitu. Nah, di salah satu penggalannya gitu kan pada bulan Maret 1923 itu beliau katakan ada sebuah tulisan, segala anak perempuan janganlah diberikan tinggal diam saja daripada menuntut ilmu pengetahuan dan jangan selalu disuruh bekerja di dapur, bertanah, menggulai saja, menumbuk, menjemur saja, melainkan suruhkan pula menempuh medan pengajaran, masukkan ke sekolah agama, ajarilah kepadanya segala yang difardukan Allah dan Rasulnya. Jadi beliau sudah menggaungkan eh, kesetaraan perempuan itu juga harus nggak hanya mungkin sebagian fitrah perempuan itu mungkin di rumah lebih banyak di rumah tapi bukan itu saja perempuan itu difungsikan di dunia ini gitu. Nah, pada slide selanjutnya kita membahas sebelum kita membahas manuskrip itu pasti eh, ada para peneliti itu mengatakan kalau sebuah karya itu nggak hadir secara begitu aja. Pasti ada hal-hal yang melatar belakangnya, pasti ada konteks yang membuat suatu karya itu lahir, hadir dan dengan kecondongan-kecondongannya begitu. Nah, pada masa itu eh, adalah masa-masa krusial ya. Masa-masa ada dari sejak tahun 1900 sampai 1960-an sampai akhir wafatnya Syekh Latif Syakur di slide berikutnya itu ada 6 dekade yang eh, berkelindan. Jadi pada tahun eh, awal abad 2 awal abad 20 itu terjadi kebangkitan literasi. Banyaknya kaum-kaum muda yang hadir yang kembali pulang ke Minangkabau terus membawa pandangan-pandangannya tentang kemajuan, tentang reformasi, tentang eh, penggunaan rasio akal, membuka pintu ijtihad selebar-lebarnya begitu. Kemudian mereka juga mendirikan majalah yang pada masa itu ada namanya majalah Al-Munir juga sekolah-sekolah modern ya seperti Sumatera Tawalib tapi sebelumnya juga ada Terbitul Hasanah sebelum ada Sumatera Tawalib yang sangat-sangat yang masih ada sampai sekarang. Jadi Minangkabau pada masa itu juga disebut sebagai ibu kota intelektual di Sumatera atau Renaissance Minangkabau. Terus pada dekade selanjutnya itu eh, ada karena masih masa-masa kolonial Belanda, jadi masyarakat ingin sebuah kemerdekaan. Mereka tidak ingin lagi dipimpin oleh Belanda yang selalu memungut pajak gitu. Jadi mereka melakukan pemberontakan yang cukup besar pada masa itu, pemberontakan Silungkang yang ya memang ada pengaruh-pengaruh PKI begitu. Ter- terus lahirnya tokoh-tokoh kunci kemerdekaan misalnya seperti Bung Hatta, Agus Salim, Tan Malaka. Nah, dari dekade selanjutnya, ketika Bung Karno sudah memproklamirkan kemerdekaan, kan masa itu eh,
Belanda belum memberikan hak itu kepada Indonesia. Jadi bagi Belanda, Indonesia belum belum merdeka karena belum mereka berikan hak kemerdekaan itu. Nah, jadi itu masa-masa konflik juga. Jadi ibu kota karena di Batavia. Pada masa itu eh, bergejolak terus dipindahkan ke Yogyakarta, tapi Yogyakarta pada masa itu juga di bawah Belanda. Jadi sangat-sangat tidak aman. Bung Karno juga jadi eh, diburu oleh Belanda. Jadi di eh, di eh, jadikanlah Bukit Tinggi itu sebagai ibu kota darurat pada masa itu. Dilindungilah di situ Bung Karno, dijadikan sebagai benteng pertahanan Republik Indonesia. Terus pada abad setelahnya, pada dekade setelahnya itu, ketika negara sudah mapan, ketika Bung Karno sudah menjadi kepala negara, tapi rakyat Minangkabau khususnya itu mereka merasa ada kekecewaan. Kenapa mereka seperti dilupakan? Kenapa pembangunan itu hanya ada di Pulau Jawa aja, di luar Pulau Jawa seperti dilupakan juga, tidak ada otonomi daerah begitu. Nah, kemudian mereka eh, seperti menyampaikan eh, protesnya mereka begitu, tapi kemudian dianggap sebagai separatisme ya. Kemudian adanya itu terjadi menjadi PRRI itu kan menjadi sebuah perang saudara yang sangat-sangat besar pada masa itu ya, ada sekitar mungkin korbannya 7 ribuan korban. Jadi baik itu yang tidak masuk dalam PRRI juga dibabat habis oleh militer pada masa itu. Jadi sekolah-sekolah, misalnya sekolah SMP, SMA, bahkan Universitas Andalas juga sempat ditutup pada masa itu. Dan tak terkecuali sekolahnya Syekh Latif Syakur, Tarbiyatul Hasanah. Jadi kenapa sekolah itu sekarang udah tidak ada lagi? Karena pada masa PRRI itu harus terpaksa ditutup. Karena masa-masa tentara waktu itu nggak lagi melihat siapa di balik PRRI, tapi mereka membabat habis semua masyarakat. Nah, eh, setelah itu kita kemudian melihat bagaimana sih motif penulisannya eh, manuskrip ini, kenapa ditulis, untuk siapa ditulis begitu. Setelah nantinya akan diteliti juga di pengkajian tema-tema pembahasan, manuskrip ini itu dikuatkan lagi bukan sebagai model pelajaran di sekolahnya Tarbiyatul Hasanah, tapi di luar itu. Mungkin ketika Syekh Latif Syakur itu melakukan banyak eh, ceramah di luar-luar sekolah, di surau-surau, jadi mungkin manuskrip ini dikhususkan pengajarannya selain di sekolah. Dan untuk apa? Disusun secara khusus sebagai panduan etika dan hukum bagi perempuan. Jadi kan ulama pada masa itu sangat, kalau kita lihat sekarang kan sangat sangat sedikit ya kitab-kitab yang khusus ditulis untuk perempuan, apalagi pada masa itu. Jadi perempuan kurang diperhatikan. Nah, sedangkan Syekh Latif Syakur itu membuat sebuah buku. Ini adalah buku untuk perempuan. Bagaimana perempuan harus bersikap, bagaimana perempuan harus beretika, bagaimana hubungan muamalah perempuan dengan suaminya ketika sudah menikah, begitu. Itu buku itu difungsikan sebagai itu oleh Syekh Latif Syakur. Dan ini menunjukkan juga kalau Syekh Latif Syakur itu menunjukkan sangat-sangat keberpihakannya ya, untuk memberikan akses ilmu yang secara spesifik itu untuk kaum perempuan. Nah, juga dari manuskrip ini nanti juga kita akan melihat bahwa beliau itu eh, menunjukkan karakter beliau itu yang dialogis. Jadi meskipun di satu sisi beliau itu adalah ulama yang lama belajar di Mekah, yang lebih menggunakan dalil-dalil, bahkan di suatu pendapatnya itu beliau lebih memilih penggunaan hadis doif daripada langsung menggunakan rasio akal begitu. Jadi em, jadi di manuskrip tadi itu seperti yang sebelumnya ada tema-temanya itu tema-tema yang mungkin terlihat seperti eh, berupa pengekangan. Nah, namun nanti akan terlihat bahwa hadis itu ya sebagai dalil. Nanti beliau melakukan penjelasan syarah yang eh, tidak lagi seperti yang dikatakan kaum kaum feminis yang misoginis gitu. Nah, beliau, nah selanjutnya kita
meneliti bagaimana sih tema-tema di dalam hadisnya itu, bagaimana Syaikhul Latif Syakur itu merangkai, kemudian menampilkan hadis-hadis itu dan eh, sehingga buku itu dikhususkan untuk perempuan. Misalnya pada tema pertama itu tema tentang pakaian perempuan. Di di tema yang paling pertama itu kan beliau katakan tentang tasyabuh, jadi larangan perempuan itu menyerupai pakaian laki-laki. Di situ banyak hadis-hadis berupa larangan, tidak boleh perempuan menyerupai pakaian laki-laki, begitu juga laki-laki tidak boleh menyerupai pakaian perempuan. Terus juga di tema-tema setelahnya itu banyak larangan juga, seperti eh, perempuan itu dilarang memakai pakaian yang sempit, dilarang memakai pakaian yang tipis, begitu harus memakai pakaian yang longgar, seperti pakaian-pakaian wanita Minangkabau pada masa itu ya, pakaian kurung begitu. Terus juga ada hadis yang ketika Nabi bersabda kepada Sayyidah Asma ya, kalau aurat perempuan itu dari wajah dan aurat perempuan itu selain wajah dan telapak tangan begitu. Terus juga ada tema hadis yang tentang larangan perempuan itu memakai wangian ketika di luar rumah. Nah, di beberapa tema, misalnya di tema memakai wewangian di luar rumah itu ada penjelasannya yang disampaikan oleh Syekh Latif Syakur. Kenapa sih perempuan dilarang memakai wangian ketika di luar rumah, bahkan disamakan seperti pezina begitu. Untuk menghilangkannya juga harus dengan mandi janabah dulu. Nah, kenapa begitu? Kalau karena di situ juga ada kaitannya dengan niat. Jadi kalau perempuan itu sengaja memakai parfum yang sangat-sangat semerbak sehingga orang-orang yang bahkan dari jarak berapa meter itu sudah mencium wanginya, kemudian eh, mencari tahu siapa itu kan akan dikhawatirkan akan menimbulkan syahwat laki-laki, apalagi ketika perempuan itu secara sengaja memakai wangian terus lewat di sekumpulan laki-laki, kemudian dikhawatirkan takut terjadinya perzinahan begitu. Itu jadi beliau itu bukan langsung mengklaim perempuan itu pezina kalau memakai wangian, tapi kalau ada sesuatu, kalau ada niat-niat begitu. Tapi kalau perempuan itu misalnya memakai wangian di rumah, eh, di rumahnya saja itu diperbolehkan. Dan juga tentang perempuan itu kalau memakai, kan di dalam hadis itu dikatakan kalau perempuan memakai parfum itu harus mandi janabah gitu kan. Nah, beliau katakan kalau memakai parfumnya itu sudah sangat udah udah pakai seluruh tubuh sangat wangi, itu ya mandi seperti mandi janabah. Tapi kalau memakai hanya sebagian tubuh saja ya dibersihkan pada bagian tubuh itu aja gitu. Terus juga kan tentang pakaian perempuan. Nah, jadi kalau dilihat konteks Minangkabau pada masa itu kan ada mereka itu punya slogan adat basandi syara basandi kitabullah. Slogan itu kan adanya setelah perseteruan dengan padri ya, antara kaum adat dan kaum dan ulama gitu. Nah, beliau juga terus ada pedoman-pedoman yang termaktub dalam Sumbang Dua Balai. Jadi ada tentang bagaimana perempuan Minangkabau itu harus berpakaian. Nah, perempuan Minangkabau itu harus berpakaian pakaian yang longgar, tidak boleh memakai pakaian yang tipis. Jadi temanya itu sangat-sangat sesuai pada masa itu dan sesuai dengan adat Minangkabau. Nah, terus pada tema berikutnya, tema tentang sekali lagi ketik ya, klik lagi bisa. Nah, sekali lagi tentang perkara perempuan dan suaminya. Nah, di situ eh, ada sebuah tema yang tema hadis. Jadi bagaimana kalau perempuan itu eh, em, menggunakan harta harta suaminya, harta kerja keras suaminya, misalnya dalam hal bersedekah, begitu kan, tanpa ada izin dari suaminya terlebih dahulu. Kan kalau dalil lain kan atau dalam syariat kan perempuan harus meminta izin dulu dari suaminya dalam segala hal, baik itu dalam dalam ibadah sekalipun. Nah, di situ ada hadis yang mengatakan kalau perempuan itu diperbolehkan untuk bersedekah tanpa adanya izin dulu dari sang suami begitu.
Di situ juga di di hadis itu juga dikatakan bahkan perempuan itu dapat pahala meskipun itu harta suaminya. Terus setelah itu ada hadis lagi di, dimunculkan oleh Syekh Abdul Latif Syakur bahwa ada hadis tentang larangan perempuan itu bersedekah tanpa ada izin dari suami. Jadi harus ada izin dulu. Jadi hadis itu kan seperti hadis yang sangat-sangat bertentangan. Jadi dalam tema hadis itu hadis-hadis yang bertentangan gitu. Gimana cara merumuskannya? Di situ ada penjelasan Syahad Latif Syakur kalau hadis-hadis itu bukan bukan pertentangan, bukan menolak hadis yang satu kemudian menggunakan hadis yang satu, tapi ada dialektikanya Syahad Latif Syakur. Jadi kalau perempuan itu ingin bersedekah dengan harta suaminya, tapi masih dalam batas wajar, masih tidak sangat-sangat banyak begitu, maka diperbolehkan tanpa ada izin dari suami. Ta- Tapi kalau misalnya sedekah itu mungkin sampai menghabiskan harta, sampai jual rumah begitu, itu harus dari izin suami dulu. Jadi ada dialektika dan mungkin dalam teori hadis itu al-jam'u ya. Jadi mengumpulkan hadis kemudian menggunakan sesuai dengan konteksnya, sesuai dengan keperluannya pada masa itu tanpa tanpa membatalkan hadis yang satu. Kemudian pada tema berikutnya tentang ada sebuah tema tentang istri itu diperbolehkan bersedekah kepada suami. Nah, kan ada sebuah hadis dari Sayyidah Zainab nih, istrinya Abdullah bin Mas'ud, yang pada masa itu kan disuruh perempuan itu hendaklah bersedekah dari meskipun dari hartanya, dari perhiasannya gitu. Nah, kemudian beliau kan bertanya kepada Rasulullah, kalau aku bersedekah dengan kepada suamiku bagaimana? Karena kan suamiku itu bukan seorang yang banyak harta, bahkan kekurangan daripada sedekah sama orang lain kan lebih mending, lebih bagus sedekah dengan suami dulu gitu. Nah, hadis ini juga kalau dikaitkan dengan adat Minangkabau pada masa itu sangat-sangat eh, kontekstual ya pada masa itu. Karena eh, di Minangkabau kan mereka menggunakan adat matrilineal, yang mana perempuan itu mendapatkan harta warisan yang lebih banyak daripada laki-laki. Perempuan itu punya hak mendapatkan warisan berupa rumah, mungkin juga sawah dan lainnya untuk mengelola harta warisan keluarga. Sedangkan laki-laki kan tidak demikian, mereka tidak mewarisi rumah, tidak mewarisi sawah begitu. Nah, jadi ada kalanya perempuan itu lebih punya daya, lebih punya harta yang lebih banyak dari suami. Nah, kalau begitu bagaimana kan? Nah, di situ eh, jadi ada eh, jawaban bahwa diperbolehkan untuk perempuan itu bersedekah kepada suami, bahkan mendapatkan dua pahala, pahala bersedekah dan pahala bersilaturahim, berbuat baik kepada keluarga. Jadi sangat-sangat kontekstual pada masa itu. Tema yang diangkat oleh Syab Latif Syakur memang kemungkinan besar memang dikhususkan untuk perempuan Minangkabau pada masa itu. Kemudian pada tema selanjutnya, tema tentang perkara perempuan itu sholat di rumah. Jadi tema ini adalah tema dalam manuskrip itu hadis-hadisnya yang paling banyak. Jadi mungkin ada sekitar kalau tidak salah 13 hadis. Yang 8 hadis itu tema-tema hadis-hadis yang saling-saling menguatkan. Kalau perempuan itu lebih afdol sholat di rumah bahkan di tempat terkecil di dalam rumahnya. Namun ada dialektika lagi, jadi beliau memasukkan lagi hadis-hadis yang seperti bertentangan gitu. Hadis-hadis yang eh, Rasulullah mengatakan jangan larang para istri-istri kalian itu sholat di masjid. Ada 3 buah. Terus ada hadis dari Sayyidah Aisyah yang mengatakan kalau Nabi itu hidup di masa ini pasti beliau melarang perempuan itu sholat di masjid karena disamakan seperti perempuan Bani Israel begitu. Nah, di sini di tema ini beliau tidak menjelaskan penjelasan syarahnya, tapi dari jumlah hadis yang lebih mendukung perempuan sholat di rumah, terus adanya larangan kalau perempuan itu nggak boleh dilarang untuk sholat ke masjid. Nah, situ terus juga ketika saya melihat dari konteks sosial masa itu ya, kan ketika masa itu kan tadi kita eh, jelaskan bahwa masa itu kan masa-masa yang banyak pemberontakan, masa-masa PRRI yang banyak eh, orang-orang itu ditangkap, para perempuan itu bahkan diperkosa begitu. Jadi kemungkinan tema itu tuh sebuah
anjuran. Jadi perempuan itu lebih baik sholatnya di rumah. Apalagi kan masa-masa itu kan surau itu memang lebih banyak diperuntukkan untuk laki-laki ya. Tempat laki-laki untuk menuntut ilmu agama, tempat laki-laki bahkan untuk tidur karena mereka tidak punya kamar di rumahnya sendiri karena rumah itu diperuntukkan untuk perempuan. Jadi ketika dikaji konteks sosialnya akan melihat bahwa hadis itu bukan sebuah larangan kewajiban perempuan itu sholat di rumah, perempuan itu berada di rumah aja, bukan domestifikasi, tapi sebuah anjuran bahwa untuk sebagai keamanan lebih baik perempuan itu sholatnya di rumah tanpa adanya sebuah larangan kalau perempuan mau sholat di masjid ya silahkan karena ada dalilnya yang membolehkan hal itu yang bahkan dalil yang melarang kalau ada suami yang melarang suaminya yang melarang istrinya sholat ke masjid itu bahkan dilarang Rasulullah begitu. Eh, Lalu terakhir dari penelitian itu dari pengkajian hadis ini kita akan melihat bahwa manuskrip ini itu dapat membuktikan ya bahwa Syekh Latif Syakur itu merupakan sosok ulama yang unik karena beliau itu merupakan ulama tradisionalis sekaligus modernis. Nah, eh, kenapa demikian? Karena meskipun beliau itu adalah murid setianya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi yang ketat dalam penggunaan dalil, yang bahkan lebih memilih hadis-hadis yang doif daripada penggunaan rasio gitu. Tapi beliau eh, tetap menggunakan rasionya dalam menjelaskan hadis-hadis tersebut. Ketika ada hadis-hadis yang bertentangan, beliau jelaskan dengan sangat-sangat elegan tanpa tanpa membatalkan hadis lain begitu. Terus juga eh, beliau di saat yang sama itu beliau juga mengangkat kembali hak-hak serta martabat perempuan itu yang sebelumnya diabaikan oleh masyarakat ketika masyarakat pada masa itu melarang perempuan pergi berpendidikan tinggi, perempuan hanya di rumah aja kan dari lahir sampai wafat perempuan hanya di rumah aja karena sebagai eh, pewaris keluarga begitu. Tapi bagi Syabet Syakur tidak demikian. Perempuan juga harus memiliki berdaya, perempuan harus memiliki pendidikan yang tinggi. Bahkan perempuan tuh jangan hanya menangis saja begitu. Beliau jelaskan di dalam karyanya yang lain. Nah, di situ beliau sekaligus menegaskan bahwa nilai-nilai keagamaan itu bisa menjadi fondasi kuat bagi kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Begitu. Itu mungkin yang bisa saya paparkan pada potongan manuskrip kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya kembalikan kepada Ziad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Eh, Terima kasih kami ucapkan kepada narasumber Kak Putri Naomi yang sudah menjelaskan materinya dengan sangat jelas gitu. Dari pemaparan tadi mungkin bisa kita lihat bahwasanya teks Ahadisun Nabawiyah Lil Banat ini nggak hanya sebagai dokumen keagamaan aja gitu, tetapi juga sebagai sumber untuk memahami konstruksi pengetahuan, pendidikan, dan juga posisi perempuan dalam tradisi Islam di masyarakat Minang di awal abad ke-20. Mungkin selanjutnya eh, kita akan memasuki sesi tanya jawab. Jadi disilahkan kepada para peserta posonan manuskrip sesi kelima ini jika ingin ada yang bertanya. Jika ingin bertanya silakan untuk raise hand atau silakan ketik pertanyaannya di kolom chat. Baik, apakah ada yang ingin bertanya? Baik, disilahkan kepada Ustadz Akmin. Ya, terima kasih banyak atas kesempatannya. Terima kasih Mas Ziad dan Mbak Naomi. Singkat saja pertanyaan dari saya, tadi sudah dijelaskan bahwasanya Syekh Abdul Latif Syakul ini salah satu
muridnya si Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Sedangkan kita tahu si Ahmad Khatib Minangkabawi ini termasuk salah satu tokoh bangsa, ulama bangsa yang telah mencetak banyak generasi-generasi apa namanya tokoh-tokoh juga, termasuk Mbah Hasyim Asy'ari, apa namanya Mbah Ahmad Dahlan dan sebagainya yang cukup populer namanya. Nah, kenapa kok Syekh Abdul Latif Syakur ini namanya mungkin populer di beberapa kalangan tapi tidak cukup populer di mayoritas atau secara mengglobal di Nusantara gitu loh. Kenapa kok tidak sepopuler itu padahal tadi gerakan dan karya-karyanya cukup unik terutama dalam apa namanya keaktifannya dalam dunia pers itu kan sangat-sangat harusnya kan kalau sosok yang aktif di dunia pers percetakan gitu itu apalagi tadi membuat lembaga pendidikan itu kan harusnya namanya langsung naik harusnya. Nah ini kenapa kok beliau namanya mungkin hanya di lokalitas saja. Saya juga baru mendengar nih nama Syekh Abdul Latif Syakur setelah saya lihat tadi beberapa biografi singkatnya memang ternyata cukup banyak juga apa namanya karya maupun uh, jasa-jasanya beliau ini. Nah, itu kenapa kira-kira Mbak Naomi? Terus satu lagi dari 90 hadis yang terkandung dalam apa namanya? Kitab ini tadi atau manuskrip ini tadi belum ada kayaknya pengklasifikasian apakah sohih, doif, hasan dan sebagainya itu seperti apa klasifikasiannya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ustadz Agnin yang telah memberikan pertanyaan. Apakah dari narasumber akan menjawab terlebih dahulu atau mungkin ditampung? Boleh dijawab langsung? Oke, boleh. Silahkan dijawab terlebih dahulu, Kak. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Ustadz Uki. Memang eh, eh, itu juga pertanyaan saya pada awal ya. Saya juga pada awalnya itu tidak mengenal siapa sih Syabdul Syakur sampai dikasih manuskripnya ini diteliti gitu. Terus ketika melacak penelitian-penelitian orang lain, disertasi begitu. Nah, tentang Syekh Latif Syakur itu kenapa namanya tidak terkenal ulama pada masanya itu padahal kan beliau juga semasa dengan Haji Rasul ayahnya Buya Hamka kan. Juga Jamil Jambe begitu. Kenapa namanya tidak terkenal? Padahal beliau muridnya Syekh Ahmad Khatib yang paling lama. Nah, ditelisik oleh peneliti itu kenapa tidak terkenal? Karena beliau itu eh, tidak apa ya? Kan masa itu kan masanya konflik antara kaum tua dan kaum muda. Nah, beliau itu tidak masuk ke dalam ranah itu. Jadi bagi beliau masalah khilafiyah itu ya udah sebagai ya ya kayak gitu aja kenapa harus dipermasalahkan gitu ya itu sebagai kalau ada perbedaan antara ulama itu bukan sebuah perdebatan bagi beliau itu ya sebagai apa keringanan bagi ulama yang satu begitu jadi beliau tidak fokus untuk membahas masalah khilafiyah yang saat itu sangat-sangat sangat-sangat marak ya sampai sering dibuat eh, apa musyawarah-musyawarah yang sampai tidak ada ujungnya gitu kan. Nah, beliau tidak tidak fokus di bidang itu, tapi beliau fokus di bidang pendidikan, membuat banyak karya buku begitu. Nah, jadi itu kemungkinan kenapa beliau tidak seterkenal ulama-ulama lainnya. Terus juga tentang klasifikasi bagaimana kualitas hadis ya. Eh, Penelitian saya belum sampai sejauh itu, jadi saya belum sampai tahap mengklasifikasikan eh, hadis apa aja yang sahih, hadis apa aja yang doif. Tapi saya masih meneliti beberapa jumlah hadis saja. Ada kan beliau itu di setiap hadisnya itu hampir di setiap hadis itu mencantumkan kualitasnya. Jadi ada hadis di ujungnya setelah menjelaskan matan, kemudian beliau menulis sahih begitu, hasan begitu. Jadi kebanyakan memang hadis-hadis yang beliau kutip itu adalah hadis-hadis yang sahih atau hasan. Tapi ada juga waktu itu saya temukan, jadi ketika saya mengecek secara ulang hadis ini benar sahih kah? Tapi ada sebuah hadis itu yang beliau katakan sahih tapi pas diteliti dengan hanya menggunakan aplikasi pelacakan hadis itu hadisnya doif gitu. Ada juga sebuah tema waktu itu saya cek juga
saya lupa temanya apa, tapi ada tema, ada berisi mungkin sekitar 4 atau 5 hadis yang semua semua hadisnya itu doif. Jadi mungkin itu tadi sebagaimana pandangan beliau lebih baik menggunakan hadis doif daripada penggunaan akal secara langsung. Jadi beliau eh, selalu menggunakan hadis, mungkin ya mungkin ada legitimasi atau bagaimana, tapi saya belum sampai mengklasifikasikan secara sempurna. Baru sederhana saja. Itu mungkin yang bisa saya jawab. Oke, terima kasih Kak Naomi atas jawabannya. Mungkin lanjut untuk pertanyaan kedua dari Ustadz Abror. Kami silahkan. Eh, Terima kasih Mas moderator dan narasumber atas penyampaian materinya sore ini yang luar biasa ya, ini sekaligus penutupan seri posteran manuskrip. Saya tertarik dengan barangkali ada semacam ini ya bias atau dikotomi. Jadi kan Syekh Abdul Latif Syakur ini kan tadi disampaikan oleh Mbak Naomi, oleh narasumber, beliau ini memiliki semangat atau spirit pemberdayaan terhadap perempuan, baik secara institusional, beliau mendirikan lembaga pendidikan yang memang mendorong perempuan untuk belajar, berpendidikan tinggi. Juga beliau sampai membuat majalah ya, majalah yang memang di situ diisi oleh para perempuan. Tapi ketika menulis hadis ini, naskah ini, itu kan beliau sekilas gitu kan, malah cenderung menampilkan hadis-hadis yang disebut sebagai diskriminatif terhadap perempuan. Nah ini eh, saya pribadi, barangkali juga teman-teman yang lain, menangkap ada semacam kontradiktif. Di satu sisi Syekh Abdul Latif ini, beliau memiliki semangat pemberdayaan yang sangat kuat terhadap perempuan, entah itu secara pendidikan, intelektualitas, institusional, kemudian dalam hal berkarya ya atau bersuara melalui karya tulis majalah. Tetapi di satu sisi ketika Syekh Abdul Latif Syakur ini menulis hadis untuk perempuan, bahkan khusus perempuan, kumpulan hadis-hadis yang berkaitan dengan perempuan, tapi di situ banyak hadis-hadis yang kesannya diskriminatif. Nah itu bagaimana itu analisis dari narasumber untuk menjawab itu? Terima kasih. Sekian. Baik, kepada Kak Putri Naomi, silahkan untuk dijawab terlebih dahulu. Ya, terima kasih atas pertanyaannya, Abror. Jadi memang tadi seperti tadi tema-temanya itu tidak kan kalau kita lihat kalau beliau kan ada yang mengatakan kalau ulama feminis itu berarti berarti kalau melihat manuskripnya pertama kali pasti tentang perempuan yang bagaimana yang eh, eh, menampilkan perempuan yang bagaimana kan, tapi ternyata pas dilihat temanya itu kok seperti nggak sesuai dengan realitanya beliau. Kenapa kok seperti sedikit em, ada diskriminasi begitu. Nah, di dalam beberapa temanya itu ada beliau berikan syarah atau penjelasan. Jadi manuskrip ini itu eh, tidak semua temanya itu ada syarahnya beliau, hanya beberapa. Kemungkinan diberikan syarah itu karena mungkin tadi karena akan dikhawatirkan menimbulkan pemahaman yang keliru. Jadi beliau jelaskan, misalnya seperti tadi ada tema larangan perempuan memakai wangian, beliau jelaskan eh, penjelasannya, dan itu bagi saya yang membacanya bukan tidak lagi menjadi sebuah pendiskriminasian, bukan lagi eh, eh, pengakangan bagi perempuan, tapi ada eh, jawaban yang amat-amat logis gitu kan. Jadi kenapa perempuan dilarang pakai wewangian? Karena dikhawatirkan akan menimbulkan syahwat para lelaki, apalagi kalau wangi itu yang sangat-sangat menumpuk baunya begitu. Dan juga itu ada juga karena niatnya sang perempuannya itu, kalau perempuan itu memang berniat untuk memakai wangian itu di antara laki-laki, nantinya akan menimbulkan hal-hal demikian. Bahkan ada juga yang penelitian di artikel lain gitu. Ada beli mem, penulis itu meneliti eh, manuskripnya Syekh Latif Syakur tapi berjudul pidato
pidato-pidatonya begitu. Dan ada juga hadis-hadis yang tentang tadi bagaimana larangan perempuan memakai wangian, dan itu dia sampaikan kalau eh, kalau perempuannya sendiri yang memakai parfum yang sangat semerbak, memakai pakaian tipis itu kan eh, akan juga menimbulkan eh, eh, perzinahan atau eh, ya syahwatnya laki-laki begitu. Jadi kalau di pengkajian lebih dalam, jadi Syabda Latif Syakur itu tidak lagi eh, mendiskriminasi perempuan, tapi memang menggunakan dalil itu sebagai karena beliau juga termasuk dari ulama tradisionalis. Jadi menggunakan hadis karena itu berasal dari Nabi. Jadi beliau itu eh, selalu berargumen berdasarkan hadis-hadis Nabi. Bagaimana Nabi itu mengatakan, bagaimana para sahabat itu menyampaikan begitu. Terus beliau kemudian eh, menjelaskannya dengan sangat-sangat logis dan cendekiawan. Mungkin. Baik, sebelum ke pertanyaan selanjutnya, mungkin disilahkan kepada seluruh peserta yang hadir pada Zoom kali ini untuk membuka kameranya karena akan diadakan sesi dokumentasi terlebih dahulu. Disilahkan kepada seluruh peserta untuk membuka kameranya. Oke, Mas Operator, Mas Afgan, silahkan berikan aba-aba untuk screenshot. Oke, siap nih. Satu, dua, tiga. Oke, satu kali lagi. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Afgan. Untuk selanjutnya yang telah mengangkat tangan di sini ada Mbak Zikra. Dipersilakan untuk Mbak Zikra untuk menyampaikan pertanyaannya. Wah, Baik, kok terima malah kasih hilang. atas Oh iya, eh, silakan. kesempatannya pada moderator. Pertanyaan saya eh, cukup singkat saja. Eh, Memang sudah ada beberapa penelitian yang menyebutkan bahwa atau mengkategorikan bahwa Syekh Abdul Latif Syakur ini adalah seorang ulama feminis. Salah satu eh, penelitian juga terkait eh, eh, feminis yang disandarkan kepada Syekh Abdul Latif Syakur itu adalah manuskrip Al-Mu'asyarah. Saya juga sebenarnya belum membaca langsung manuskrip Al-Mu'asyarah itu, tapi mungkin Mbak Naomi karena dekat dengan Buya Zul Asfi, mungkin sedikit banyaknya sudah tahu ya terkait manuskrip Al-Mu'asyarah itu. Lalu sejauh mana atau bagaimana hubungan saling silang antara manuskrip hadis-hadis yang bertema perempuan ini dengan uh, kitab Al-Mu'asyarah yang juga ditulis oleh Syekh Abdul Latif Syakur ini. Lalu terkait dengan periodisasi penulisan ini, sebenarnya apakah dia itu lebih awal daripada karya semisal karya tafsir yang ditulis oleh beliau, atau mungkin setelah itu? Itu pertanyaan saya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Mbak Zikra untuk pertanyaannya. Disilakan kepada Kak Nomi untuk menjawab. Baik, terima kasih Kak Zikra. Ya,
atas pertanyaannya. Eh, s- Kemungkinan Kak Zikra lebih tahu ya, karena Kak Zikra penelitiannya lebih dahulu daripada saya ya. Tesisnya yang mengenai tafsir ya ayyuhallazina amanu, tafsirnya Syekh Latif Syakur. Eh, saya eh, belum meneliti juga lebih jauh tentang naskah Al-Mu'asyarah itu. Baru melakukan pembacaan dari artikel orang lain tentang eh, Al-Mu'asyarah. Jadi belum mengetahui bagaimana keterhubungannya dengan Al-Mu'asyarah. Em, jadi saya belum bisa menjawab lebih jauh, baru meneliti manuskrip ini begitu. Jadi mungkin Kak Zikra yang lebih berpengalaman. Terus juga apakah manuskrip ini lebih awal daripada tafsir? Eh, Manuskrip tafsir beliau itu ada beberapa ya, ada tafsir ya ayyuhallazina amanu, tafsir ya ayyuhan nas. Kalau saya melihat ada disertasi yang meneliti karya-karyanya beliau, itu di beberapa manuskrip itu kan juga ada yang tidak menunjukkan tanggal tahun. Nah, sedangkan tadi kita berargumentasi kalau karya ini ditulis setelah tahun 1940, kemungkinan besar tahun 1941. Nah, terus saya ada juga membaca kalau di disertasi itu kalau manuskrip tafsir beliau yang lain itu ada ditulis pada tahun 1963, 1961 yang masa-masa beliau sebelum wafat. Jadi kemungkinan ada beberapa yang ditulis sebelum manuskrip tafsirnya itu. Tapi karena beliau juga termasuk ulama ahli tafsir ya, jadi karya tafsirnya itu lebih banyak daripada karya hadisnya. Jadi karya hadisnya itu hanya dua. Jadi manuskrip hadis An-Nabawiyah ini yang saya ketahui ya, sama Lataiful Hadis yang sudah diterbitkan pada masa itu juga. Jadi kemungkinan eh, antara rentang antara sebelum dan sesudah. Ya. Karena manuskrip beliau itu dalam tafsirnya itu lebih banyak daripada manuskrip hadis. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih kepada Kak Naomi yang telah memberikan jawabannya. Mungkin karena keterbatasan waktu, eh, saya mempersilahkan untuk para audiens sekalian untuk memberikan satu pertanyaan terakhir. Apakah ada yang ingin bertanya? Silahkan untuk raise hand atau menulis pertanyaannya di kolom chat. Baik, kepada Mbak Zikra, disilahkan atau Eh, memberikan tanggapan tadi. iya, saya saya izin memberikan tanggapan sedikit ya kalau misalnya ada itu yang tadi pembahas pertanyaan yang tentang kenapa sih Syekh Abdul Latif Syakur itu tidak terkenal seperti eh, ulama-ulama lain yang belajar kepada Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Jadi eh, sedikit yang pernah saya lakukan penelitian terhadap Syekh Abdul Latif Syakur itu, kenapa beliau tidak eh, terkenal? Pertama karena beliau menghindar dari kekuasaan atau menghindar dari ranah politik. Itu yang pertama. Dan juga yang kedua, eh, ketika itu saya masih S1, saya ikut penelitian dosen juga salah satu karya dari Syekh Abdul Latif Syakur. Di dalam sebuah wawancara itu, eh, cucu Syekh Abdul Latif Syakur itu menceritakan dalam eh, terkait sosoknya beliau itu dikatakan bahwa beliau itu kata beliau itu lebih memilih untuk mengikuti nasihat dari Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi untuk menghindari politik seperti itu, sehingga itu juga yang membuat salah satunya beliau tidak terkenal. Dan juga dalam kiprah beliau itu lebih fokus, lebih terkenal di kawasan lokal Bukit Tinggi dan sekitarnya. Eh, di masa-masa kolonial Belanda itu kan ulama itu
juga cukup dibatasi ya pergerakannya. Nah, Syekh Abdul Latif Syakur ini justru adalah ulama yang sangat fleksibel. Fleksibelnya itu bagaimana? Dia adalah ulama yang sangat jarang disentuh oleh kolonial begitu. Jadi ketika beliau berdakwah di suraunya Inyak Jambe atau Syekh M. Jamil Jambe itu, maaf, Syekh Jambe itu, beliau adalah ulama yang benar-benar tidak diperhatikan sama sekali oleh kolonial Belanda ketika memberikan ceramahnya. Jadi makanya karena beliau tidak bersentuhan dengan politik, sehingga beliau sangat lancar-lancar saja dalam berdakwah seperti itu. Jadi sosok beliau itu hanya dikenal melalui ceramah yang yang dilakukan di surau-surau, dan memang hanya di tingkat regional saja. Mungkin juga untuk kitabnya juga hanya diedarkan di lingkungan Bukit Tinggi dan sekitarnya seperti itu. Beberapa kitab-kitab yang sudah dicetak seperti itu. Itu juga yang membuat kiprah beliau tidak sampai ke taraf nasional, tapi cara berpikir beliau cukup berpikir yang, kalau tadi Mbak Naomi bilang beliau termasuk ulama tradisionalis, malah beliau itu tradisionalis yang sebenarnya tidak anti modernis ya, karena dalam kitab beliau yang saya teliti itu malah beliau justru juga membaca karya-karya barat seperti itu. Jadi beliau tidak eksklusif ya hanya kepada karya-karya dalam dunia timur saja, tapi juga terbuka terhadap karya-karya barat, sehingga disitulah titik modernisnya seorang Syekh Abdul Latif Syakur itu berdasarkan pembacaan saya sebelumnya. Baik, cuma itu. Terima kasih atas kesempatannya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Mbak Zikra juga yang telah memberikan insight-nya terhadap kami semua di sini mengenai Syekh Abdul Latif Syakur. Mengingat waktu sudah menunjukkan pukul 5 lebih, hampir setengah 6 gitu. Jadi kami menyampaikan terima kasih banyak terhadap para penanya yang telah memberikan pertanyaan-pertanyaannya. Namun sebelum diakhiri, dikarenakan ini adalah sesi posonan manuskrip yang terakhir di bulan Ramadan ini, kami akan mempersilahkan kepada Ketua Lingkar Filologi Ciputat, yaitu Mas Muhammad Abror MA, untuk memberikan closing speech. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Moderator yang telah mempersilahkan untuk memberikan closing speech ya barangkali. Ya alhamdulillah kita sudah memasuki atau sudah menyelesaikan sesi posonan manuskrip yang ke-5 atau yang terakhir, yang tadi telah disampaikan oleh Mbak Putri Naomi, narasumber kita hari ini, dan dipandu oleh Mas Siad, membahas soal manuskrip hadisnya Syekh Abdul Latif Syakur yang difokuskan pada kajian feminis atau perempuan. Pertama-tama kami menyampaikan terima kasih banyak kepada seluruh partisipan yang telah istiqomah menyimak seri posonan manuskrip dari pertama kali pertemuan sampai sekarang di sesi terakhir penutupan. Ya meskipun manuskrip itu ada anggotanya hampir 500 ya, mungkin karena waktu sore barangkali ngabuburitnya juga macam-macam ya. Ini ya semoga kegiatan ini bisa menjadi momen yang
berkesan bagi teman-teman sekalian, momen untuk menemani waktu ngabuburit semuanya dengan diskusi terkait kebudayaan berbasis manuskrip Nusantara dengan tema yang beragam. Program ini alhamdulillah kami juga menyampaikan banyak terima kasih kepada Dompet Duafa yang telah mensupport Lingkar Filologi Ciputat untuk melaksanakan kegiatan posonan manuskrip. Nah, di sini dari tadi ada Pak Haryo, barangkali Pak Haryo dari Dompet Duafa, juga barangkali di sini ada kawan-kawan Dompet Duafa lainnya yang terus menyimak kegiatan kita. Dan insya Allah nanti selain program ini yang dilaksanakan setiap tahun, posonan manuskrip ulama Nusantara atau manuskrip Nusantara, kita ke depan juga ada beberapa program. Salah satunya masih berkolaborasi kerjasama dengan Dompet Duafa. Nanti kita setiap bulan akan ada diskusi naskah-naskah yang berkaitan dengan semangat filantropi, ya. Tentu itu menyangkut soal lainnya, jadi tidak hanya berkaitan dengan infak zakat, ya, tapi juga menyangkut isu-isu yang lebih luas terkait pricing itu, ya. Itu nanti insya Allah akan kami infokan lebih lanjut. Sebagai informasi, barangkali teman-teman, Lingkar Filologi Ciputat ini posisinya di mana gitu kan? Ini barangkali sudah kami singgung di awal ketika pertemuan pertama untuk memperkenalkan Lingkar Filologi Ciputat. Nah, kalau kita berbicara hari ini, komunitas atau pegiat pemerhati manuskrip itu cukup banyak, ya, cukup banyak dan sudah besar, ya, cukup banyak dan punya kapasitas yang luar biasa, punya otoritas yang besar, ya, dibanding Lingkar Filologi Ciputat. Ya, misalkan ada masyarakat pernaskahan Nusantara yang memang persebarannya cukup luas dan lebih proporsional dibanding kami. Kemudian di UGM juga ada Jangka gitu kan. Kemudian ada juga yang teman-teman dari Galeri Aksara Nusantara yang juga fokus ke aksara termasuk kajian-kajian manuskrip. Nah, barangkali teman-teman pernah terbesit kira-kira LFC ini posisinya di mana gitu kan. Posisinya di mana gitu. Nah, ini yang ingin kami tegaskan bahwa LFC ini posisinya adalah pemberdayaan SDM, pengkaji manuskrip dari kalangan mahasiswa. Makanya kemudian LFC ini digerakkan oleh mahasiswa S2 dan S3 yang memang kami kader, kami berdayakan untuk ikut mengkaji, melestarikan, mendiskusikan, membahas manuskrip. Jadi insya Allah ke depan ada program-program yang memang orientasinya adalah pemberdayaan. Ya, meskipun ini kita awalnya meng-hire para mahasiswa S2 dan S3, kami juga kegiatan-kegiatan kami ke depan itu sangat terbuka untuk diikuti oleh semua khalayak, ya. Semua khalayak, semua masyarakat dari unsur manapun, baik dari akademisi, komunitas non-akademik, ya, atau pihak pelestari manuskrip. Ya, semoga ke depan banyak program-program memang orientasinya adalah pemberdayaan sumber daya pengkaji manuskrip, dan kami memulai dari kalangan mahasiswa. Dan kami juga sangat terbuka, barangkali dari Bapak Ibu di sini, karena di sini juga ada para pemerhati manuskrip, ya, juga ada dari instansi perguruan tinggi. Barangkali nanti ingin kolaborasi atau kerjasama, ya, tentu sesuai dengan tupoksi kami, terutama yang berkaitan dengan kolaborasi pemberdayaan sumber daya pengkaji manuskrip Nusantara, terutama yang berkaitan dengan Islamic Studies, ya. Islamic Studies kita bisa diskusikan bagaimana nanti kerjasamanya, polanya seperti apa yang bisa kami berikan, ya, kami sangat terbuka untuk hal-hal seperti itu.
Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh narasumber, poskonan manuskrip, moderator, kemudian seluruh partisipan, dan tentu kepada Domed Duafa yang telah mensupport kegiatan-kegiatan kami selama bulan puasa dan juga program-program selanjutnya. Itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Mohon maaf, sekali lagi mohon maaf apabila selama kegiatan banyak sekali kekurangan, baik dari segi jaringan, Zoom, atau mungkin keterlambatan, dan kritik dan saran sangat kami harapkan, dan kami sangat terbuka untuk perbaikan dan evaluasi ke depan. Itu saja, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Abdor yang telah memberikan closing speech pada sesi terakhir pesanan manuskrip sore hari ini. Sebelum eh, kita menutup acara, saya kembali mengingatkan bahwasanya pesanan manuskrip sore ini didukung oleh Dompet Duafa. Bagi sahabat sekalian yang ingin ikut berpartisipasi dalam gerakan kebaikan ini, panitia kembali menampilkan kris donasi yang dapat dipindai melalui ponsel masing-masing. Semoga setiap donasi yang diberikan menjadi amal jariah dan membawa keberkahan bagi kita semua. Akhir kata, kami eh, selaku moderator mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber yang telah berbagi ilmu dan juga perspektifnya. Dompet Duafa sebagai pihak yang mendukung kegiatan ini, juga seluruh peserta yang telah berpartisipasi aktif dalam diskusi sore hari ini. Semoga forum seperti ini terus menjadi ruang untuk menghidupkan kembali hazanah manuskrip dan tradisi keilmuan secara kritis dan juga kontekstual. Saya sebagai moderator memohon maaf sebesar-besarnya apabila selama memandu acara terdapat kekurangan. Akhir kata, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Mas Afgan, Gimana, Mas? langsung coba lakukan Coba lakukan apa ini? supaya kita bisa melanjutkan. Rekamannya dimatiin dulu toh. Oh, siap, siap. Ada fitur buat ini, Mas, buat